Baiklah saudara-saudara, sebelum memulai ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Baik, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan rahmat-Mu Engkau masih melindungi kami pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Semogalah firman yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, amin. Oke, baik saudara-saudara. Yang menjadi ayat epistel kita pada siang hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8. Bisa dibuka Alkitabnya. Amsal 1 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala berkat dan pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena firman-Mu berbuah dan berakat di hati kami masing-masing Bapa. Amin. Baiklah, saya sapa Shalom. Shalom. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 dengan topik menjadi teladan dalam keluarga. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan membacanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baiklah, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu teladan dalam keluarga. Kita tahu bahwa keluarga adalah tempat di mana kita pertama belajar mengenal Tuhan dan membentuk karakter. Kita belajar untuk bukan hanya dengan kata-kata dari orang tua, tetapi kita meneladani hidup kita yang mereka lihat setiap harinya. Tuhan ingin kita menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Yang menjadi apa sih? Ada 3 yang menjadi teladan hidup kita. Yang pertama itu menjadi teladan dalam perkataan. Dengan perkataan kita bisa membangun suasana dan semangat orang. Dalam keluarga kita juga bisa belajar berbicara dengan kasih, bukan dengan kemarahan, ejekan, ataupun kata-kata yang menyakiti hati sesama keluarga. Contohnya kita melakukan kesalahan, kita itu harus meminta maaf dengan sopan dan tidak melukai hati seseorang. Yang kedua itu adalah menjadi teladan dalam tingkah laku. Kita juga perlu rajin berdoa, ke gereja atau beribadah dan hormati sesama manusia.
tingkah laku yang benar seperti di rumah menjadi teladan yang baik bagi sesama kita, di anggota keluarga maupun di teman-teman kita. Kita harus menjadi teladan yang baik bagi mereka. Contohnya kita harus saling membantu, tolong menolong, saling menghargai dan setia satu sama lain. Yang ketiga itu adalah menjadi teladan dalam kasih. Kasih itu adalah sumber atau dasar dari semua hubungan dalam keluarga. Tanpa kasih, rumah menjadi hampa dan akan menjadi tempat pertengkaran. Tetapi kalau kita dengan berbuat dengan kasih, rumah kita itu akan menjadi hangat, tempat kita untuk bercanda maupun bersukacita dengan baik. Kita juga perlu menerapkan kasih di tengah-tengah keluarga kita, pertemanan kita maupun di sekitar kita. Karena Yesus pernah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi diri kita itu seperti diri kita sendiri. Baiklah, sebagai penutup dari khotbah kita pada hari ini, yaitu kasih dalam keluarga adalah cerminan kasih Kristus. Kalau di rumah kita bisa saling mengasihi, di dunia luar pun kita pasti memberikan dampak yang positif, memberikan kasih itu kepada khalayak ramai. Jadi mulai dari sekarang kita harus mengucapkan kasih itu dan menerapkan kasih itu dalam hati kita, dan kita harus selalu tersenyum ketika menyapa orang ataupun mengucapkan terima kasih ketika kita diberikan sesuatu, dan kita harus saling tolong-menolong. Kasih yang kecil itu kalau terus dijaga akan membuat rumah kita menjadi tempat yang indah dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala berkat dan pengasihan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan nafas kehidupan yang Kau berikan Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu itu menjadi terang bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.